Halo guys, selamat datang di lesson pertama kita untuk course kerajaan atau kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kali ini aku bakalan jelasin di lesson pertama ini tentang hipotesis dari masuknya kerajaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ini tuh salah satu materi sejarah untuk SBMPTN yang sering banget keluar di soal SBMPTN. Jadi aku mau cerita sedikit sebelum kita Indonesia jadi Indonesia yang sekarang ini, yang sekarang kita tinggali, yang sekarang kita tahu kondisinya kayak gini. Di balik itu banyak banget perjalanan panjang menuju ke sini. Jadi di awal kayak sebelumnya aku udah jelasin, pertama itu ada masa prasejarahnya. Itu dimana Indonesia itu masih belum mengenal tulisan, masih primitif banget hidupnya, pola pikirnya, segalanya gitu ya. Dan lanjut ke masa dimana masyarakat Indonesia itu udah mulai pola pikirnya berkembang, udah mulai hidup lebih modern lagi, dan masuklah Indonesia dimana udah mengenal sisi spiritual, butuh agama dan sebagainya. Dan agama yang pertama kali masuk ke Indonesia itu di samping yang animisme, dinamisme, kepercayaan terhadap nenek moyang leluhur kayak gitu, masuk juga agama Hindu atau Buddha, Hindu dan Buddha. Nah, jadi letak geografis Indonesia itu cocok banget gitu dijadiin tempat transit jalur perdagangan internasional. Nah, jadi orang Indonesia juga ternyata aktif gitu dalam perdagangan tersebut, sampai terjadilah kontak hubungan keduanya gitu. Misalkan Indonesia India, terus Indonesia ada ke Cina. Nah, hubungan itu juga dari awalnya yang hubungan dagang nih ya. Nah, akhirnya ada pengaruh ke perkembangan masyarakat Indonesia gitu. Jadi sambil menyebarkan agama dan sebagainya gitu. Nah, ini ada hipotesis atau proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia yang sering disebut juga kayak penghinduan atau Hinduisasi. Nah, jadi awalnya kan hubungan Indonesia dengan India itu berdagang. Habis itu mulai ada kontak sosial sampai akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia segi agama kayak gitu. Nah, dan kali ini aku bakalan jelasin ada teori-teori atau hipotesis 4 yang diyakini sebagai hipotesis dari masuknya pengaruh atau kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada hipotesis Satria, hipotesis Brahmana, hipotesis Waisya, dan hipotesis arus balik. Sebenarnya ini cuman yang umum di pelajarin. Ada juga ahli yang berpendapat kalau ada 6 teori ditambah lagi sama teori Sudra sama teori nasional. Kita bakalan bahas sih sedikit, cuman overall yang biasanya sering ditanyain itu atau sering ada itu yang ini, cuman 4 teori ini. Nah, apa sih 4 teori ini? Let's check this out. Nah, yang pertama itu ada hipotesis kesatria. Ini tuh dipopulerkan atau didukung oleh Sissy Berg, Mukherjee, dan Jalmons. Nah, jadi menurut teori ini katanya raja-raja dari India itu kan datang menaklukkan daerah-daerah tertentu di Indonesia itu udah mengakibatkan kayak penghinduan di penduduk setempat. Nah, jadi ini tuh awalnya dari keruntuhan dulu kerajaan-kerajaan di India. Setelah kerajaan-kerajaan di India runtuh, nah
akhirnya si para ksatria ini pergi ke Nusantara. Dan di Nusantara ini mereka membangun kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha gitu, menurut teori ini. Nah, jadi di masa para kesatria ini mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu sama Buddha, di sini tuh mereka menyebarkan agama-agama ini juga gitu. Tapi teori ini juga punya kelemahan dan kelebihan tersendiri. Kalau kelebihan dari teori atau hipotesis kesatria ini adalah karena ya emang kaum kesatria itu memiliki semangat menjelajahi dunia gitu. Jadi mereka bisa aja dari negara asalnya mereka, dari India, terus mereka ke Indonesia dan menyebarkan agama-agama mereka gitu, agama Buddha dan agama Hindu. Tapi kelemahan dari teori ini tuh karena nggak ada ditemuin bukti-bukti tertulis adanya kolonisasi oleh bangsa India di Indonesia gitu. Terus juga para kesatria ini nggak menguasai huruf Palawa dan Sanskerta, jadi nggak bisa dibuktiin kalau teori ini benar begitu. Terus juga ya gitu ya untuk hipotesis kesatria itu. Yang kedua ada hipotesis Brahmana. Menurut hipotesis ini, masuknya Hindu Buddha di Indonesia ini datang dari undangan. Jadi ini tuh dibawa sama para Brahmana, terus bisa dibuktikan gara-gara ada penemuan prasasti dengan huruf Pallava dan Sanskerta. Dan huruf Pallava dan Sanskerta ini emang cuma dikuasain sama kaum Brahmana, makanya teori ini bisa beberapa meyakini teori ini benar gitu. Nah, ada juga yang mengemukakan kalau sebenarnya si Brahmana ini tuh diundang sama pemimpin suku di Indonesia untuk menyebarkan atau melakukan kebiasaan ajaran Hindu yang dilakukan. Nah, gini. Jadi mereka itu diundang sama para kepala suku untuk menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, kelebihan dari teori ini tuh adalah ya tadi kayak aku bilang kalau emang prasasti-prasasti di Indonesia itu banyak menggunakan huruf Sanskerta dan huruf Pallava. Dan yang emang menguasai huruf Sanskerta dan Pallava itu ya cuma Hindu para Brahmana gitu. Tapi kelemahannya ini kalau berdasarkan tradisi Hindu Buddha, para Brahmana itu sebenarnya pantang buat nyebrangin lautan. So, it's impossible buat mereka untuk ke Indonesia gitu. Yang ketiga ada hipotesis Waisya. Ini dibawa sama atau didukung oleh N. Jack Rom. Jadi menurut dia, para agama Hindu Buddha ini masuk ke Indonesia gara-gara dibawa oleh para pedagang. Nah, dari pedagang ini mereka kan kayak tadi aku bilang berinteraksi, bermukim lah, ada pedagang-pedagang yang bermukim di Indonesia. Nah, selama mereka bermukim itu mereka aktif kan melakukan hubungan sosial atau interaksi dengan masyarakat di Indonesia. Akhirnya mereka sambil menyebarkan agama-agama mereka. Nah, kelebihan dari teori ini tuh memang karena banyak orang Indonesia itu asalnya dari pedagang India gitu. Jadi pedagang India menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Tapi kelemahan dari teori ini tuh kalau para pedagang ini nggak mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Jadi kalau ada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang Sanskerta dan Pallava, gimana bisa gitu, karena merekanya pun nggak ngerti huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Jadi nggak mungkin mereka yang mengajarkan agama tersebut gitu. Nah, yang terakhir nih ada hipotesis arus balik. Kalau hipotesis arus balik ini lebih ke peran aktif masyarakatnya sendiri. Jadi orang-orang Indonesia ada orang Indonesia yang memiliki kepentingan di India. Terus mereka datang dan belajar agama Hindu Buddha di sana. Nah, terus setelah mereka belajar di sana, mereka kan udah tahap tertarik mempelajari. Setelah mereka tahu, mereka sebarin deh si ajaran Hindu Buddha ini di Indonesia. Jadi mereka sebarin
ke masyarakat lain di Indonesia. Dan kelebihan teori ini tuh adalah adanya kemungkinan kalau para bangsawan di Indonesia datang ke India belajar agama Hindu-Buddha untuk membentuk kekuasaan di Indonesia. Nah, tapi kelemahannya ini diyakini kan kalau di zaman itu sebenarnya masyarakat Indonesia masih bersifat pasif gitu. Nah, jadi those are hipotesis-hipotesis atau teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Masing-masing teori seperti yang aku bilang punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tapi ini penting banget untuk dipelajari sama kalian gitu. Jadi kalian tahu apa ya yang diyakini, gimana sih caranya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Oke, segitu dulu aja untuk lesson pertama dari aku. Di lesson berikutnya aku akan ngejelasin satu persatu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Oke? See you on my next videos. Bye.